mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 2314-22030. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Iis Husnul-Khotimah SPD MPD. Jadi simak video berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi tentang prasejarah. Jadi teman-teman pasti bertanya, prasejarah itu apa sih? Jadi prasejarah adalah zaman dimana sebelum adanya catatan tertulis atau sebelum adanya tulisan. Jadi pada masa ini dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua dimulai sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 sebelum Masehi. Manusia purba hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Mereka menggunakan alat-alat dari batu yang sederhana serta tinggal di gua atau tempat terbuka. Seni batu berupa lukisan di dinding gua juga muncul pada periode ini. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dispendersi saat itu, atau disebut food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah. Pasti teman-teman bertanya, kenapa manusia pada zaman itu hidupnya tidak menetap atau berpindah-pindah atau nomaden. Jadi, kenapa manusia pada zaman itu hidup berpindah-pindah? Karena mereka bergantung hidup pada alam. Tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Jadi ketika di satu daerah yang mereka tinggali mereka sudah kehabisan stok makanan yang alam sediakan, maka mereka akan mencari tempat lain untuk bertahan hidup, mencari makanan dan berburu. Setelah bahan makanan di tempat tersebut habis, mereka akan berpindah mencari tempat lain yang masih subur. Begitu seterusnya. Adapun ciri-ciri zaman Paleolitikum adalah alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Pola hidup masyarakat masih menggambar atau nomaden. Manusianya hidup dengan cara berburu dan meramu. Manusianya hidup dalam kelompok kecil. Ditemukannya kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Peninggalan dan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Karena peninggalannya banyak ditemukan di dua wilayah tersebut. Kebudayaan Pacitan pertama kali ditemukan oleh Gehr von Kondiswald pada 1935 di dekat Punung, Kabupaten Pacitan. Alat-alat peninggalan dari zaman ini terbuat dari batu yang masih sangat kasar. Ada beberapa hasil kebudayaan Pacitan yang ditemukan oleh von Koenigsegg, yaitu berupa kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat servi atau
Jadi saya akan mencoba menampilkan beberapa ilustrasi pada saat zaman batu atau Paleolitikum. Yang pertama ada gambar manusia purba sedang membuat alat untuk meramu dari batu dan rongga gigi binatang. Yang kedua ini kurang lebih seperti ini ilustrasi pada zaman itu ketika mereka berburu. Yang ketiga ini merupakan peninggalan manusia pada zaman itu, yaitu ada kapak genggam, flex, kapak perimbas. Lalu kita masuk pada periode zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Jadi zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah dimulai sekitar 10.000 sebelum Masehi hingga 5.000 sebelum Masehi. Masa transisi dari kehidupan nomaden ke kehidupan yang lebih menetap. Manusia mulai mengembangkan teknik berburu yang lebih maju dan menggunakan alat dari tulang serta tanduk. Jadi ada perkembangan dari zaman Batu Tua dan zaman Batu Tengah. Pada periode ini kondisi alam sudah jauh lebih stabil sehingga manusia dapat mengembangkan beberapa aspek kehidupannya. Ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi-nomaden, di mana sebagian manusia telah hidup menetap. Jadi perbedaan zaman Batu Tua dan zaman Batu Tengah yaitu di zaman Batu Tua manusia hidup berpindah-pindah. Di zaman Batu Tengah manusia sudah ada yang hidup nomaden atau berdiam di satu tempat atau menetap di satu tempat. Di mana sebagian manusia telah hidup menetap di goa-goa dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Goa-goa tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum disebut Ebrissolraj. Permukiman yang lebih permanen cenderung dekat dengan pantai. Oleh karena itu banyak ditemukannya peninggalan zaman Mesolitikum di sekitar tempat-tempat tersebut. Salah satunya Jokkenmondinger atau tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang. Manusia yang hidup pada periode ini mencari makanan dengan cara berburu dan meramu atau food gathering. Selain itu, sebagian masyarakat mulai mengenal tradisi bercocok tanam. Peralatan dan senjata yang digunakan pada periode ini masih berbentuk kasar dan belum dihaluskan. Seperti contohnya kapak genggam, pebble, dan kapak pendek berbentuk setengah lingkaran. Masyarakat pada periode ini juga sudah mulai mengenal sistem organisasi sosial, pembagian kerja, dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi ini merupakan peninggalan manusia pada zaman prasejarah. Ada kapak genggam, kapak setengah, ada flex. Ini digunakan untuk berburu dan meramu manusia pada zaman itu. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.